Oke, kita akan mengajarkan TTF-Stocky pemrograman dasar selanjutnya ya. Kemarin atau sebelumnya itu 01 perkenalan ya, yang isinya kita udah belajar lesson ya, secara singkat, terus problem, terus kita kerjain. Kita upload, terus hasilnya udah apa namanya efektif gitu ya. Oke, ini kita masuk yang kedua. Oke, seperti biasa ya, biar rapi. Ini Oke, ini bentar ya. Ini folder yang sebelumnya dibuat ya, pemrograman dasar dan pemrograman dasar terus ada materinya. Maka di sini kita buat folder baru namanya 02 titik variable dan tipe data. Ya, variable dan tipe data ya. Lanjut ya. Terus variable dan tipe data. Oke, nah terus itu ada lessons. Nah, ini kita sebut kanan kiri aja. Masuk ke dalam. Mungkin lessons. Terus ini kita download ya. Wait, bisa. Oh, ini aja dah, klik PDF dan download di sini. Oh, oke, terus download. Kita simpan di yang folder baru yang kita buat. Nih, lesson. Terus pasti. Ini back lagi aja ya. Oke, kita lihat, kita akan membahas materinya. Materi variable dan tipe data di C++. Lesson nih. Buka. Oke, ini variable tipe data, mengenal konsep variabel, cara deklarasi tipe data, processing. Nah, oke, sebelumnya ini harus ada dikasih tahu dulu ya. Walaupun kita ngomongnya ini C++, tapi ini materi pakai printf. Printf ini sebenarnya bawaan dari C. C sama C++ itu barang yang beda. Jadi printf ini adalah fungsi yang ada di library CS Studio. Kita pakai IOStream, pakainya std cout. Jadi kita coba konsisten pakai C++ saja. Ini salah, bukan nggak salah sih, ini kurang tepat. Tapi sebenarnya lebih cepat gitu. Printf itu lebih cepat daripada std out. Kalau nanti udah banyak rasa gitu. Shot atau prem yang menang prem. Tapi kita pakainya std out ya biar konsisten C++ gitu. Oke, ini cuma baris perintah dan ini skip dulu ya. Konsep variabel. Oke. Nah, ini variabel itu ya kayak matematika aja, ini x sama dengan 5 atau apa gitu ya. Tapi cara bikin variabel di pemrograman itu kayak gini. Ini simpan di bawah aja juga gak apa-apa sih. Jadi kita deklarasikan x ini sebagai integer nilai 12. Ini gak gini sih nanti. Nah, oke. Ini contohnya ya. Jadi tipe-tipe variabel itu bisa integer bilangan bulat ya 1 2 3 atau float. Float itu koma-koma kayak satu. Nanti saya contohin dulu. Ini kita lihat dulu. Oke. Ini gini-gini doang ya. Penjelasan program assignment. Assign itu artinya masukin nilai ke isi variabel. Kita mulai dari sini aja kayaknya. Ya, sen 2 ya. Sen 1. Oh, ini sen 1 ya. Oke, kita mulai dari sini. Materinya ya. Kita coding. Di dalam lesson aja ini. Di dalam lesson kita bikin. Kita buka aja langsung. Klik lessonnya. Terus cmd enter. Ini keluar kan, terus buka folder sebelum sini, sebelum SUBA pasti tik. Oke, yang baru. Oh, ini yang lama terus. Klik kanan. Jadi ini kita kanannya yang ini PDF datanya. Oke. Ini minus dulu. Ya. Yang pertama kita bikin Ctrl S, langsung aja Ctrl S ya. Salah. Ini dulu gini, di lesson klik kanan, new file,
baru Ctrl S. Nah, ini bakal dibuka di folder yang sekarang itu kan ini ya. Assign sini. Kita bikin namanya assign.cpp. Kita samain assign.cpp save. Ini kayak yang sebelumnya, ini program C++ itu CSTdio itu IO input output buat C, bukan C++ gitu. Ini Studio ya. Ini kasih C jadi seolah-olah tuh jadi C++ gitu. Jangan. Kita ini dulu aja. Di sini sekarang saya ngajarinnya yang standar C++ dulu aja. Demin itu memang mirip. Nah, nih, sekarang kita akan mendeklarasikan variabel X sebagai integer, yang T X. Nah, artinya kalau di atas ini artinya global, kalau di sini lokal di dalam scope ini aja. Tapi kita kayak gini dulu aja normalnya. X ya, X. Ini langsung bisa diisi, di assign nilainya berapa. Misalkan nilainya 1 atau 0 gitu. Jadi koma jangan lupa. Di 1 gitu. Atau kita deklarasi saja. Deklarasi artinya secara fisik ya, itu mengalokasikan memori di RAM. Ingat di RAM. Ini program itu tuh di load ke RAM ya. Filenya itu ada di storage ya, hard disk gitu ya. Diangkat ke RAM, terus dijalanin. Gitu. Kalau program jalan itu ada. Nah, ketika INTX artinya kita ngalokasiin memori di RAM. Ini INT itu kalau di C++ ini 4 byte ya. Oke. Ini TX terus X-nya diisi nilainya berapa, misalnya nilainya 33 koma ya. Nah, di sini kan biar sama deh 12 ya gitu. Misalnya 12 ya, biar sama kayak yang di PDF. 12. Kita mendeklarasikan X tipenya itu integer bilangan bulat. Terus kita isi nilai X itu nilainya 12. Oke, terus dikeluarin di CMD ya. Kita tulis std cout. Cout. Nah, titik ngomong gitu ya. Nilainya nilai sama dengan, nah, tinggal tulis ini kayak gini ya. Pakai string, nanti belajar di string. Nilai sama dengan, ini kalau disuruh kayak gini ya. X-nya terus slash n. N itu baris baru. Ini nih slash n. Oke, ini jadi ini program sebenarnya setaranya C ini. C-nya dihilangin sih kalau C jadi stdio.h, tapi sebenarnya dari C banget. Kita mulai C++. Oke, ini codingannya ini assign. Kita coba compile ya. Kita compile aja. Mastiin filenya udah ke save ini. Ini kalau masih bulat berarti belum di save ya. Oke. Langsung aja kita compile. G++ min o, keluarannya apa? Kita bikin assign. Keluarannya nama programnya nanti assign.exe. Sumbernya apa? Assign doang. Assign.cpp. Enter. Udah. Nanti bakal ada assign.exe. Nah, ini kita jalanin assign.exe. Oke, ini keluar nih. Nilai sama dengan 12. Oke, nah sekarang pertanyaannya, kalau misalkan ini ini kan variabel ya, kayak kotak nih tipenya itu, atau kardus ya, X tipenya itu bilangan bulat. Kalau misalkan dimasukin koma-koma, apa yang terjadi? Misal nih 12,8. Apakah bisa dikompil? Terus kalau misalkan bisa, gimana hasilnya? Oke, kita lihat aja. Kita kompil atas ya ini, biar cepat. G++ lagi, kita enter, compile. Oke, nggak ada yang error, berarti ini float ya. Float itu bilangan ini koma-koma ya. Dimasukkan ke kardus yang tipenya integer atau bilangan bulat, itu bisa dikompil. Terus kita lihat hasilnya. Kita jalanin assign.exe. Oh ini, assign.exe. Jalanin, ketik aja lah. Assign.exe. Bisa, tapi ternyata tetap hasilnya itu 12. Jadi koma di belakang itu dihilangin gitu. Oke, ini pelajaran variabel bertipe integer, bilangan bulat. Ini udah next menurut saya ini ikutin yang saya ajarin dulu. Oke, ini assign juga contoh berikut beberapa variabel ya. Kita bisa bikin beberapa variabel ya. Terus diganti. Oke, ini sebenarnya sama aja ya. Udah kita ini dulu ya, klik kanan, new file, terus control shift, tulis
assign 2 dot cpp. Kita samain ya, ini biar cepat kita kopas dari sini dulu aja. Biar cepat ya. Oke, ini katanya ada yang 12 terus y nya segitu. Oh, ini langsung diisi aja deh. Oke. NTY sama dengan ini kita benerin dulu. Oke, yang sebelumnya kita benerin dulu, kita balikin lagi ke udahlah. Ini benerin. Ctrl S ya, biar jadi benar. Terus ini Ctrl S. Y-nya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus Y-nya dikeluarin. Ini kita kopas saja. Biar cepat. Yang ini Y. Oke, nilai X. Nilai Y. Oke, udah. Terus habis itu si Y-nya kita isi. Jadi bisa kita ganti nilai. Oh, si X ya. Itu 15. Terus nilai X kita keluarin lagi. Oke, harusnya nanti nilai yang X yang di sini nilainya 15 karena udah diisi ulang. Oke, kita compile. Ini seperti biasa, kita clear dulu. Nih udah ada nih assign 2 di cpp, terus kita compile g++ min o assign 2. Nanti keluarnya assign 2.exe, terus nama filenya assign 2.cpp. Ini compile. Nih udah ada ya assign 2.exe. Tinggal terus assign 2.exe. Oke, nih udah sesuai. Jadi nanti keluar X awalnya 12, ini Y nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus si X kita update nilainya, dimasukin lagi assign 15 ya. Terus keluarannya juga 15. Oke. Seperti itu nih untuk ini penjelasannya ya. Udah sama tipe data variabel. Nah, ini bulat integer itu bilangan bulat dengan real yang koma-koma float gitu. Terus karakter itu A B C D E F G satu biji. Tapi ketika mereka bergabung ya jadi string gitu. Karakter yang bergabung jadi string. Nilai kebenaran itu benar salah yaitu true false. Nah, ini tipe data bilangan bulat tuh nggak cuma integer nih. Ada short, unsigned short, integer. Tapi kita pakai integer aja doang biar cepet. Bukan cepet ya biar nggak pusing. Bedanya apa nih? Ukuran di memori di RAM. Ini ukuran di RAM-nya itu 4 byte. Short ini 2 byte gitu. Long itu 8 byte. Jadi kalau integer tuh maksimalnya ini. Maksimalnya 2 pangkat 3 min 1 gitu. Berapa terus? Ada di Google aja. Ini minus, ini ranknya gitu. Ranknya bisa nilai suatu nilai yang bisa di masukin ke kardus integer gitu. Kalau kegedean ya nggak bisa gitu. Nanti overflow balik ke minus gitu. Nah, oke. Ini jangkauan float ya. Float double itu artinya double float gitu. Ini kalau koma-koma. Intinya kita harus sadar gitu ada batasannya. Tipe data karakter itu A B C D E F G gitu ya. ASCII istilahnya. Boolean itu true false 1 0 gitu. Deklarasi variabel tadi udah biasa ya. Jadi di depannya tuh tipenya baru ini nama variabel gitu. Ini bisa kayak gini langsung di double X ya. Jadi Y itu tipenya double, X itu tipenya double. Tipe dasar, kita coding tipe dasar. Oke, tipe dasar CPP. Berikut adalah keluaran dari program tipe dasar bla 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 bla. Ini yang ini integer, ini koma berarti float, ini juga koma berarti float. P1 tuh, P2 integer, X Y-nya itu float. Oke. Ini gak usah dilihat ya. Ini tipenya si. Oh, ini disuruh apa? Disuruh coding. Ini ada ngoding ya? Oh ini ada ngoding ini tipe dasar. Oke, kita buat ya. Ini jelasannya klik kanan. Terus Ctrl S. Kita bikin namanya tipe dasar. .cpp. Save. Oke. Kita cepat. Include
Ini nulis dari awal aja. Stream. Ini main. Itu nol. Oke, ini kita bikin int nama variabelnya P1 dan P2, tipenya integer ya, bilangan bulat. Terus kita bikin double tuh double float sebenarnya, X dan Y. Oke. Terus itu P1 kita isi 100, P2 kita isi berapa ini, P2-nya adalah P1. Nah, artinya nilai di dalam P1 dimasukin ke P2 gitu ya. Terus dikeluarin. Nah, cara mengeluarinnya itu kan kalau di C++ pakai stdout, stdcout. P1 P1 sama dengan berarti string gitu ya. P1 ini gini, masukin nilai P1-nya, terus koma spasi, terus langsung aja deh P2 ini bisa dulu P2, terus ada slash n di ujung. Nah, ini C++ ya, yang di gini sebenarnya itu C gitu ya, C jalan di C++. Oke, ini udah yang atas. Bawahnya X sama dengan ini float ya, double float 14, ini bilangan Q 18 ya, di koma, terus Y nya itu sama dengan 234 432, di koma, terus keluarin masing-masing. Oke, std cout, keluarin X nilainya berapa, langsung aja. Kalau di C++ ini nggak ada titik koma ya, saya nyamain aja nih, ini versi C++ aslinya gitu. X plus N, terus ini std cout. Oh, ini sama aja, ini kayak copy aja. Kalau gagal pokoknya nanti ada tulisan-tulisan terus compile. Oke, ini udah beres codingan tipe dasar. Kita balik ke sini, kita compile G++ min O tipe dasar. Oh, codingan source code-nya atau codingannya tipe dasar.cpp. Enter. Oke. Oh, ini kurang min O ini. Oke. Dir tipe dasar ada nggak? Oh, tipe dasar nggak ada. Ini nge-save di mana? Di lesson. Ini lesson tapi kata oh ini ada di CP tipe dasar. Cannot find tipe dasar. Oh, salah satu. Ini ngapain dot o dot min. Nah, ini min o. Ini keluarannya bang programnya tipe dasar. Source code-nya tipe dasar.cpp. Dah beres. Ini nanti ada tipe dasar.exe. Ini tinggal jalannya tipe dasar.exe. Bentar. Nah, ini dah keluarannya. Nah, ini kan tujuannya kita tuh tantangannya itu supaya keluarannya, nah itu, oh enggak ada. Ini coba kalau jalanin keluarannya ini, nah dari sama keluarannya nih, walaupun dia versi C sebenarnya ya, ini versi C++ nya. Oke, oke. Terus ada data composite struct. Struct itu data yang di dalamnya tuh ada data-data lain gitu. Nah ini contohnya bikin nama gini ya, struct terus nama, tipenya integer misal variabelnya X, terus tipe atau float, nama variabelnya Y gitu ya. Nah, oke. Ordinalitas ini bentar ya. Ini terakhir berarti ya, codingan terakhir, struct dulu. Jadi structnya gini. Kita pengen mengumpulkan suatu data di 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 satu data baru gitu. Nah, ini kita bisa bikin ke struct. Ini saya kasih lihat cara buat structnya. Nama codingannya apa nih?
Itu nggak ada ya. Contoh struct, oh titik titik.cpp. Ini nama program titik.cpp ya. Kita samain aja nih biar nggak pusing. Lesson new file rs titik.cpp. Oke, titik.cpp ya. Terus udah tadi save ya. Ini kita kayak biasa include your stream. Ini template C++ nya. Oke, udah. Nah, jadi kita bikin struct gitu. Oh, di atas sini aja. Jadi variable global struct namanya titik. Enggak juga. Kita ya. Kita struct namanya titik. Ini jangan otomatis, saya ketik manual ya. Struct titik berawal. Oke, titik koma. Nah, misalnya membernya itu int x. Saya bikin ke bawah ya biar agak beda. Nanti ya, jadi member dari tipe data titik struct titik ini adalah x dan y. Oke, tipenya integer dulu ya. Oke, dah. Terus kita akan membuat variabel dengan tipe titik. Caranya seperti biasa, titik, sebenarnya jadi tipe, titik itu tipe baru. In variabel a, b. Ini b juga variabel ini tipenya titik. Oke. Cara ngisinya adalah a dot x. Nah, baru kita isi nih. Satu gitu misal. Oh, samain aja deh. A itu isinya 5. Jadi satu variabel si A itu punya anak variabel x dan y. B juga sama, B juga punya x dan y, kayak gitu. Gitu ya. Ini 3. Ini struct namanya. Ya, terus B juga sama, punya x nya juga. Ini 1. B, Y, 2. Oke. Nah, ini jadi si A sama si B ini tipenya itu adalah titik, struct titik. Oke, ini udah gitu keluarin ya. Jadi cout. Sudah cout. Cout ini persen D. Oke. Langsung aja berarti persen D ini kalau korek langsung berarti a dot x. Ini keluarannya pengennya apa sih? Di sini enggak ditulisin oleh keluarannya apa ya, udahlah. Oke. Terus ini di sini ada spasi. Terus ada a dot y. Terus slash n. Enter, baris baru. Kita kopas aja ya, biar cepat. Sebentar di sebelum ada shortcut nih. Kalau di Windows, Ctrl Shift D. Nah, itu. Nah, ya saya shortcut biar kalian lihat gampang ya. Pas normal. Ini jadi B. B dot x dan B dot y. Dah beres. Jadi kita compile. Dir. Nah, ini bakal udah ada titik .cp, kita compile ya. G++ min. Oh, keluaran programnya pengennya namanya titik.exe. Source code-nya titik.cpp. Entar. Tapi kalau error atau apa kelihatan. Nah, tolong tanyain aja. Sudah beres. Nah, dir kita lihat hasilnya ini titik.exe, kita jalanin titik.exe. Oke, ini keluarannya 5 3 1 2. Oke, itu instruksinya kayak gitu. Oke, ordinalitas. Suatu tipe memiliki sifat ordinal itu ya punya kenaikan gitu, 1 2 3 4 gitu. Oke. Ordinalitas kalau nggak non ordinal itu nggak ada istilahnya kepangkatan gitu. Kalau misalkan abjad A B C D itu ada ordinalitas tuh atau angka 1 2 3. Tapi kalau misalkan apa ya, warna itu merah kuning hijau itu sebenarnya nggak ordinal tuh. Emang abis merah harus hijau enggak gitu. Tapi kalau misalkan di RGB dijadiin RGB jadi punya ordinal. Jadi intinya gitu ya. Punya kepangkatan lah ordinal itu. Itu aja kayaknya, tapi codingannya udah beres. Oke, itu materinya.
Kita lihat problemnya. Kalau di sini sih nggak ada problem ya. Kelihatannya karena nggak ada hijau. Kita klik aja problem di ini materi variable dan tipe data. Nah, ini, oh problemnya ada di quiz. Oh ini hasil kuisnya di sini. Oh yang ini hasil coding nih. Kalau problem itu coding. Begitu buat juga tugas kalian ya. Ini tugas kalian. Coba jawabin ini. Misal gini. Berikut adalah nama variabel yang tepat. Nah, ini di coding emang kalian nih. Nama variabel yang boleh yang mana? Ya, caranya gini misal saya contohin ya. Saya contohin ya. Ini oke problems. Contohin ya. Ini cara yang benar sama yang salahnya ya. Tanpa coba-coba, ini beneran langsung di coding aja. Oke. Contohnya gini. Saya kasih jawaban nomor itu aja. Nomor satu. Set, set. Salah deh. Harusnya di paling atas itu problems dulu. Ini problems. Terus baru A. Set. Oke, itu bikin folder ya. Bikin folder kayak gitu. Oke, masuk. Nah, kita misal pengen tahu nih jawaban nomor satu ya. Kita bikin folder namanya satu aja deh. Quiz. Cara sebenarnya kalau udah sering coding sih tahu ya yang nggak bisa yang mana ya. Tapi ini belum membuktikan. Jadi enakan coding itu benar atau enggaknya tuh langsung bisa dites gitu kebenarannya. Compiler yang menentukan. Kalau matematik atau apa tuh kalau kadang-kadang kita nggak tahu sebenarnya yang kita kotak benar atau enggak. Oh ini langsung kelihatan sih. Oke, nih kita bikin SUBL SUBL titik. Kita bikin file nama main.cpp aja. Yes. New file close aja, save. Nah udah kita bikin nama main.cpp. Ini buat ngecek ya. Jadi jangan ini kalau bisa jangan coba-coba dicoba benar atau enggak, jangan lebih benar atau enggak gitu konsepnya. Kita harus jawab yang benar. Oke, terus kita bikin codingan include iostream ya kayak tadi aja template C++ ya. Oke, ini kata dia nama variabel yang tepat kecuali berarti dari ABCDE ini ada yang nggak bisa satu biji. Nah kita coba aja int. Nih intinya kalau nggak bisa itu nggak bisa dikompil. Ini saya ambil ya Ctrl C. Compile aja sekarang. Tadi ini ya. G plus plus G plus plus min o main.cpp. Oke bisa. Ini kasih underscore nih. Underscore ini kecil. Dah. Sampai lagi. Ctrl S ya. Habis itu compile lagi. Bisa. Tuh. Nggak ada error. Terus underscore depannya. Nama variabel yang valid tuh. Kayak gimana.
Apa lagi? Depannya underscore gimana? Bisa itu. Terus ganti habis underscore A jadi 4 ya. Habis underscore angka. I-nya jadi 1, bilangan A jadi 4. 4. S, save. Terus compile lagi. Oke, bisa habis underscore ini apa namanya? Angka. Nah, underscore di depan kita hilangin nih, yang E tuh. Ctrl S. Ya, wah. Sebenarnya dari warna ini udah berubah sih. Nah, lihat. Di sini nggak bisa compile nih. Dijelasin kalau kalau yang namanya variabel itu, nama variabel, penamaannya tuh nggak boleh diawali oleh angka. Diawali oleh huruf atau underscore itu bisa. Tapi diawali oleh angka nggak bisa. Jadi jawabannya tuh E. Nah, gitu. Nanti kita kerjain aja. Oke, jadi jawabannya tuh E. Kayak gitu ya. Jadi kelihatan tuh result di sini sebenarnya. Di result quiznya. Tuh, AC benar gitu. Jangan coba-coba ya. Ini kan yang penting ilmunya nih. Jadi kerjain berdasarkan skill materi tadi gitu. Sebenarnya kalau misalkan udah sering ngodik sih udah tahu itu. Oh ini nggak bisa. Tipe data apa? Jadi ada materi tipe data gitu ya. Kapasitas string C++ itu apa sih ya? Cara perhatikan tiga struktur deklarasi. Oh, bla. Nah, dan deklarasi yang tepat di mana? Ini bisa, kan sebenarnya tadi kalau dari materi aja sebenarnya udah bisa lihat sih. Ini berarti ada cara deklarasi yang salah di sini. Cari aja. Kalau nggak ada, kalau bener semua berarti E gitu. Ya, kayak gitulah. Oke, kira-kira ini bener semua nih, E atau salah semua, atau yang mana yang salah gitu. Ini easy ya, easy. Oke, tolong dikerjain ya. Jadi kalau nggak ngerti tanya aja. Oke. Kalau misalkan nggak ngerti soalnya atau apa juga tanya. Oke ya. Ya, terima kasih ya.